Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik hatinya, semoga dalam keadaan sehat ya. Salam semangat dan tetap berpikir positif ya, teman-teman. Baik, teman-teman yang baik hatinya, di video ini saya akan menyampaikan materi kuliah kita dan masih tentang akhlak ya, teman-teman. Kalau kemarin itu hanya gambaran umum terkait dengan akhlak, ada akhlak yang positif, ada akhlak yang negatif. Nah, untuk pertemuan ini kita akan lebih spesifik lagi pembahasannya, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada orang tua, lalu akhlak kepada guru. Ada empat poin yang akan kita pelajari pada hari ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang baik, sebenarnya akhlak itu tidak hanya kepada sesama manusia saja ya, tetapi juga akhlak kepada Allah, Rasul, orang tua, guru, karena hubungan kita tidak hanya hubungan hablum minan nas ya, atau hubungan horizontal saja, tapi juga vertikal. Tuh. Ada hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan juga ada hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Oke, teman-teman, langsung saja yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang baik, tentunya kita tahu bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Karena sudah dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali ya melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang baik, kita tetap harus menjaga etika akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebenarnya ya, teman-teman ya, beberapa contoh-contoh akhlak kita, panduan-panduan akhlak kita kepada Allah. Beberapa di antaranya ya, teman-teman yang akan saya contohkan di sini, beberapa di antaranya adalah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah, berserah pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga ini sebenarnya maknanya hampir sama ya, teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, ya tidak hanya ibadah saja ya, tapi juga aktivitas-aktivitas keduniawian, misalnya bekerja, kuliah, gitu kan, sekolah, gitu. Nah, diniatkan itu hanya untuk mengabdi kepada Allah, diniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ibadah atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya keduniawian itu tadi, ketika kita niatkan untuk beribadah, jadikan itu sebagai sebuah ibadah, maka insya Allah itu akan tercatat sebagai amal yang positif, ya, sebagai ibadah lah, kira-kira seperti itu. Nah, kita juga harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa ya, menyerahkan semua semua kegiatan keputusannya ya, hasilnya nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun manusia terkadang kita itu juga ingin menggebu-gebu, kita udah berusaha keras, kita udah beribadah sepenuh hati ya, udah beribadah dengan kuat gitu. Terus terkadang dalam diri kita itu ingin apa ya? Ingin apa yang kita inginkan itu segera terkabul. Nah, tetapi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya yang memutuskan, yang menentukan hasilnya, yang menentukan nanti itu baik atau tidak ya Allah Subhanahu wa taala. Yang tugas kita adalah berusaha sungguh-sungguh, ikhtiar dan juga tawakal. Berusaha sungguh-sungguh dan berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Mematuhi segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Meskipun berat, teman-teman. Meskipun berat ya. Memang itu berat sekali. Tetapi tugas kita adalah untuk berusaha. Bukan berarti kita tahu bahwa perintah Allah itu berat, lalu kemudian kita mundur, gitu kan. Justru malah kalau seperti itu mengalami kemunduran. Kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita berakhlak kepada Allah adalah apa? Seberat apapun ya kita laksanakan. Kita tidak tahu, bisa jadi yang kita lakukan misalkan ibadah apapun itu ya yang kita rasa itu mudah gitu. Belum tentu itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mudah karena ada dorongan ingin dilihat oleh orang lain misalkan. Jadi dia terasa mudah sekali. Sedangkan di sisi lain ada orang yang merasa ibadah itu berat, tapi dia tetap lakukan sepenuh hati berseberat apapun. Bisa jadi itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak tahu. Yang penting adalah kita mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala
larangan-larangannya meskipun berat. Justru ketika kita sudah melakukan dan kita merasa berat, justru itulah definisi dari tanggung jawab kita, definisi dari profesionalitas kita sebagai hamba Allah. Itu seperti itu. Ketika kita melakukan perintah Allah, tapi kemudian kita ngerasa, ya Allah, itu berat ya. Berarti kita sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita sudah menikmati ibadah itu ya, menikmati loh ya, menikmati tentunya karena tujuannya Allah ya, tujuannya Allah bukan tujuan yang lainnya. Kita sudah menikmati, itulah makom yang tertinggi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan akhlak kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan fasilitas kehidupan kepada kita di dunia ini. Bayangkan oksigen kita gratis ya. Kita diberikan nyawa, kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya kita harus bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini tidak hanya secara lisan saja dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tidak cukup hanya itu, tetapi juga bersyukur dalam hati. Tanamkan dalam hati bahwa kita hidup ya, kita bangun pagi, kita diberikan kesehatan, ya kita bisa berjalan, kita bisa menghirup udara bebas ya. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam hati bahwa itu semua pemberian Allah, itu semua izin Allah, itu semua kehendak Allah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, syukur menggunakan lisan, lalu kemudian syukur dengan menggunakan perbuatan, melalui perbuatan. Adalah apa? Menggunakan kesehatan kita, menggunakan kesempatan waktu kita ya. Untuk apa? Ya untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu namanya bersyukur melalui perbuatan. Kemudian ikhlas dengan keputusan Allah meskipun kita sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus ikhlas. Dan berpikir positif, minimal itu berpikir positif bahwa Allah tahu mana yang lebih baik untuk kita. Kadang ada perbedaan ya antara keinginan kita dan juga ya kebutuhan kita gitu. Dan Allah tuh lebih tahu mana yang pas buat kita. Kemudian penuh harap kepada Allah, ya segala sesuatu memang harus diharapkan gitu ya. Jadi kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, meminta pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya berharap kepada orang lain ya, tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah yang bisa membolak-balikkan semuanya. Dan mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya kita kadang hidup bersosial perlu juga membutuhkan pertolongan orang lain ya kan, tetapi tentunya jangan sampai lebih ya, jangan sampai kita melupakan bahwa Allah yang Maha Penolong. Cinta kepada Allah sudah pasti ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai cinta Anda kepada sesama ya, pada dalam tanda petik mungkin teman Anda yang lebih spesial itu melebihi cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya cinta kepada manusia sebenarnya itu naluriah ya. Tetapi jangan kemudian itu mengalahkan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut akan hilangnya rahmat. Kita takut ketika Allah itu tidak memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita ya. Meskipun kita tahu bahwa Allah itu akan selalu memberikan kasih sayang kepada manusia. Bahkan orang yang mungkin menurut kita dia orang yang tidak baik pun dikasih sayangnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tentunya perlu punya rasa takut ya. Ketika kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan kehilangan rahmat, maka tentunya kita akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua perintahnya. Kemudian takut akan sisa Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya. Jadi ketika kita diberitahu ya, ketika kita mengaji, mendengarkan YouTube dan sebagainya tentang siksaan-siksaan gitu ya di neraka nanti ya. Ketika kita muncul rasa takut, nah justru itu sisi positifnya kita itu seperti itu. Sehingga dengan takutnya kita kepada Allah, ya kan akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan membuat diri kita tuh lebih serius dalam beribadah. Takut kepada Allah itu bukan berarti takut artinya apa ya? Takut secara zahir gitu ya, takut. Tapi tentunya adalah apa? Untuk memunculkan apa ya? Keseriusan kita, kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain adalah cinta, itu tadi gitu ya. Itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang baik, kemudian kedua adalah akhlak kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau boleh saya sebutkan pada intinya adalah Allah itu diciptakan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, dari situ minimal kita adalah apa? Mempelajari akhlak Rasulullah, kemudian kita meniru lah ya, mencoba mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita juga perlu untuk memperbanyak sholawat. Misalkan Anda sedang dalam perjalanan gitu ya,
sambil nyetir ya, sambil naik motor dan sebagainya, maka ucapkanlah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mau pendek mau panjang itu silakan. Taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, artinya adalah apa? Mengamalkan apa yang jadi sunnah-sunnahnya gitu loh. Nah, itulah yang merupakan beberapa akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita menghormati pewaris Rasul, pewaris Nabi, kita menghormati meskipun ya banyak kontroversi begitu ya di media gitu. Tetapi tentunya adalah kita tidak boleh ya seperti apapun pewaris Nabi itu ya itu tetap juga merupakan anak cucu keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita tentunya hanya berpandangan bahwa mereka memberikan ilmu ya, memberikan pengalaman kepada manusia. Yang penting kita tidak mencela siapapun, bukan hanya kepada pewaris Nabi, itu juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh untuk mencemooh, menjelek-jelekan dan sebagainya. Biarlah urusan itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Sikap mereka seperti apa, yaitu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Yang kita adalah kita menghargai aja siapapun, termasuk adalah para pewaris Rasul. Kemudian mempelajari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW yang begitu penuh dengan penuh dengan nuansa penuh dengan pembelajaran hidup. Nah, kemudian mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW dan melaksanakan ajaran Rasul, menjalankan sunnah-sunnahnya, ya kan, dan kemudian menjauhi yang bid'ah-bid'ah itu tadi. Sebenarnya pada intinya adalah akhlak kita kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah tetap bersolawat. Minimal ketika kita selesai sholat, ucapkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau kita istilahnya bertawasul ya, mengirimkan ya hadiah doa al-fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebenarnya yang paling minimal adalah kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang positif. Maka akhlak tersebut kita coba implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencoba meniru meskipun ada yang mengatakan bahwa kita kan bukan nabi, tidak sekuat nabi, misalkan. Nah, justru sebaliknya gitu teman-teman. Justru adalah apa? Ketika kita merasa berat itu tadi, maka ya bagaimana kita akan memiliki perilaku yang positif gitu. Karena sudah ditentukan bahwa Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW itu untuk memperbaiki akhlak manusia, karena beliau memiliki akhlak yang baik. Cobalah kita mulai untuk mencoba mengimplementasikan akhlak-akhlak Nabi seperti amanah, ya kan? Beliau amanah, siddiq, fatona, gitu kan, tabligh, gitu. Jadi belum memiliki sifat-sifat yang baik. Coba kita implementasikan. Misalkan contohnya adalah amanah. Amanah itu kan dapat dipercaya. Nah, beliau orang yang sangat dapat dipercaya. Kita coba implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika misalnya teman-teman diberikan amanah ya untuk menjadi misalkan di kampung halaman ya menjadi ketua remaja ya. Maka belajarlah amanah dalam mengemban tugas tersebut, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mengkoordinir, membuat kegiatan dengan tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya. Itu minimal seperti itu. Hal sederhananya adalah kuliah. Kita diberi amanah oleh orang tua untuk berkuliah, maka laksanakan kuliah dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu contoh kita meniru akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman yang baik, kemudian selanjutnya adalah akhlak kita kepada orang tua. Sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman akhlak kita kepada orang tua ya teman-teman. Apalagi di sisi lain mereka adalah orang yang melahirkan kita ke dunia. Mereka bertarung nyawa untuk kita. Sekali lagi mereka adalah orang yang bertarung nyawa demi nyawa kita. Sehingga ada beberapa akhlak ya yang minimal kita perlu lakukan implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah kita harus berbicara dengan kata-kata yang baik, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, apalagi mencemooh, apalagi ketika kita diminta bantuan oleh orang tua, kita tidak boleh mengatakan ih lah, misalkan gitu ya, enggak gitu, misalkan jangan menggunakan kata-kata itu, tapi ya dengan sopan gitu loh, dengan sopan ya kita tetap membantu orang tua. Jangan juga berbicara dengan kata-kata yang lantang gitu ya, lebih tinggi daripada kata-katanya orang tua, misalkan nadanya lebih tinggi daripada nada orang tua, itu tidak boleh. Udah melindungi dan mendoakan, apalagi ketika orang tua sudah tua gitu ya, dan mendoakan dimanapun kalian berada, misalkan kalian nanti bukan berasal dari Yogyakarta, orang tua Anda di sana, kemudian Anda kuliah di Jogja jauh, maka harus tetap mendoakan orang tua. Minimal setelah selesai sholat lah, Anda doakan orang tua, Robbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hormat
dengan penuh kasih sayang. Apapun, seperti apapun orang tua, kita juga harus menghormati. Jangan kemudian nanti ketika kelak kalian itu sudah sarjana, sudah orang berpendidikan ya, kemudian mohon maaf misalkan orang tua Anda tidak berpendidikan, lalu kemudian Anda semena-mena tidak menghormati, ya, itulah yang keliru. Kan banyak tuh yang seperti itu, gitu. Tapi kita tidak boleh seperti itu ya. Siapapun kita harus tetap hormat kepada orang tua. Kenapa? Kita bisa kuliah itu karena siapa ya? Karena orang tua, gitu. Karena orang tua yang telah membiayai. Kemudian menghubungkan silaturahmi, jangan lupa pulang ya, katakanlah ketika kalian itu sudah dewasa nanti, sudah bekerja misalkan atau kuliah, Anda cuma sama orang tua, tapi ketika liburan ya upayakanlah Anda pulang menjenguk orang tua. Bahkan ada yang mengatakan jangan siksa orang tua dengan kerinduan, gitu loh, katakanlah semacam itu. Kemudian menunaikan wasiatnya, apalagi mohon maaf ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka ketika orang tua memiliki wasiat apapun itu, maka itu harus ditunaikan, jangan ditunda-tunda. Membantu dengan ikhlas ya, jangan dengan menggerutu ketika orang tua minta bantuan kita untuk misalkan membeli gula di warung, membeli minyak gitu misalkan ya. Maka jangan sampai iya memang nggih gitu. Iya, Ma, iya, Pak, iya, Ibu, iya, Ayah gitu. Tapi di jalan kita menggerutu. Nah, itu yang tidak boleh. Tidak durhaka kepadanya jelas ya, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, tetap sabar melayani orang tua ya, meskipun misalkan orang tua Anda mohon maaf sudah tua, sakit, Anda kan harus merawat mereka gitu ya. Tetap sabar gitu loh, enggak boleh apa ya, enggak boleh menggerutu lah, tetap sabar gitu loh. Karena ya beliaulah yang dulu merawat kita seperti itu gitu loh. Merawat anak itu repot gitu teman-teman. Repot. Oleh karena itu, maka kelak kita juga harus membalas budi orang tua. Meskipun kalau membalas budi ya sulit sekali ya, karena berhutang nyawa kita kepada orang tua. Tapi setidaknya kita harus tetap melayani dengan sabar ya orang tua, tetap bangga kepada orang tua seperti apapun profesinya ya. Jangan sampai kita merasa rendah diri ya, minder ya kepada orang tua, jangan gitu loh. Atau mungkin Anda minder kepada orang lain karena orang tua kita pekerjaannya mungkin tidak seperti teman-teman yang lainnya gitu. Kita tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir adalah tetap mendoakan orang tua, baik ketika orang tua itu masih hidup maupun sudah, apalagi yang sudah meninggal dunia. Karena doa anak yang soleh dan solehah pasti akan sampai kepada orang tua di sana. Yang terakhir, teman-teman yang baik adalah akhlak kepada guru. Nah, eh, guru itu kan seperti halnya orang tua kita ya, teman-teman ya. Jadi kita tetap harus berakhlak, memiliki akhlak yang baik kepada seorang guru. Seperti apapun guru kita itu, karena guru yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, pengalaman kepada kita, dari kita tidak tahu huruf, dari kita tidak tahu angka, sampai kita tuh tahu angka, bahkan kita bisa berhitung, bahkan yang tadinya kita tidak tahu tentang huruf, kita udah tahu huruf, bahkan sampai kita bisa membaca, ya kan, kemudian menganalisis, berdiskusi, ya kan, menulis makalah, menulis paper dan sebagainya, itu karena ya jasa orang tua kita, jasa guru kita dulu kepada kita, mendidik kita. Oleh karena itu, ketika guru sedang menyampaikan atau dosen sedang menyampaikan, maka perhatikanlah beliau ketika sedang mengajar. Apalagi di situasi perkuliahan online seperti ini ya gitu. Apapun dan seperti apapun kondisinya, tetap ya kita harus memperhatikan ketika guru atau dosen sedang memberikan pelajaran. Kemudian ketika beliau memberikan tugas, maka kerjakanlah tugas dengan ikhlas gitu. Karena tugas itu sebenarnya di sisi lain ya teman-teman, di sisi lain meskipun berat, saya juga pernah menjadi seorang mahasiswa. Nah, berat sekali, tetapi tentunya kita harus berpikir positif bahwa ketika kita mengerjakan tugas dengan ikhlas, suatu ketika nanti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Yang kita tidak tahu kebaikan itu apa. Mungkin ada hubungannya dengan tugas itu, atau mungkin tidak ada hubungannya dengan tugas itu. Yang penting adalah ketika kita mengerjakan tugas itu momen ya, ladang ikhtiar ya, ladang pahala untuk kita. Sopan dalam berdiskusi dengan dosen, dengan guru, ya, kemudian sopan dalam berpendapat. Apalagi ketika Anda mengumumkan pendapat, ya, berbicara dengan yang santun, gitu ya. Kemudian tidak menjelek-jelekan guru atau dosen, seperti apapun lah beliau, meskipun kita ngebawa dosennya kok killer sekali, ya sudahlah gitu. Tapi ya memang karakter orang-orang itu, karakter manusia itu berbeda-beda. Termasuk di dalamnya adalah karakter guru, karakter dosen. Dosen yang satu dengan dosen yang lainnya itu tentu memiliki karakter yang unik, bahkan juga otentik gitu loh. Maka seperti apapun beliau ya sudah gitu loh, itu alamiah gitu loh. Dan kita tidak boleh menjelek-jelekannya. Karena saya pikir ya itu hal yang normal gitu. Dan juga tidak mencari-cari kesalahan-kesalahannya. Karena kan dosen juga manusia biasa, kadang
dalam menyampaikan, dalam menjelaskan itu juga ada kekeliruan gitu loh. Ketika Anda mau menyampaikan pendapat Anda, bukan membenarkan ya, tapi memberikan pendapat, maka ya tidak apa-apa berikan pendapat saja. Tapi tentunya dengan menggunakan bahasa yang santun. Dan yang terakhir adalah menghubungkan silaturahim dan juga mendoakan. Menghubungkan silaturahim ini ya sebenarnya adalah jangan sampai lupa ya, kita bersilaturahim kepada guru-guru kita. Jangan sampai ketika Anda sudah lulus, udah lupa dengan guru-guru yang lama gitu ya. Itu tidak diperkenankan, tetap harus menjaga silaturahim. Ya minimal dengan menggunakan ya telepon, WA gitu, sungguh-sungguh datang ke rumahnya, membawakan oleh-oleh lah misalkan, bingkisan itu malah bagus juga. Kemudian mendoakan guru. Nah, tidak hanya mendoakan orang tua kandung kita, tapi juga kita perlu mendoakan guru kita. Minimal ya itu tadi setelah selesai sholat kita mendoakan. Ketika kamu belum bisa bersilaturahim, sowan ya, bersilaturahim ke tempat guru Anda, maka kirimkanlah doa terbaik lah untuk guru Anda. Doa yang baik ya. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru-guru teman-teman semua itu ilmunya bermanfaat, berkah hidupnya, tetap sehat selalu gitu ya. Minimal seperti itu. Oke teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan materi ini mari kita sama-sama berusaha untuk implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.